Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rahmat Iqbal, Rojihan Hazimullah, dan Soritua Yosfran Nababan. Oke, pada perkuliahan kali ini yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan materi tuna ganda. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama kita melihat definisi. Oke, kita lihat dari pendapat Johnson dan Magrab yang menyatakan tuna ganda adalah kelainan perkembangan yang mencakup kelompok yang mempunyai hambatan-hambatan perkembangan neurologis. Nah, yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti intelijensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat. Oke, selanjutnya kita melihat pendapat Mangunsong. Nah, ia berpendapat anak tuna ganda adalah mereka yang mengidap gangguan dari dua atau lebih kecacatan dalam segi mental, fisik, emosi, dan sosial. Nah, sehingga diperlukannya pelayanan psikologi, medik, pendidikan, dan sosial. Selanjutnya pendapat para ahli lainnya hampir-hampir mirip seperti yang telah saya sebutkan tadi, yang pada intinya mereka yang mengidap tuna ganda adalah anak-anak yang memiliki dua atau lebih kecacatan seperti itu. Nah, beberapa kombinasi anak yang terkena tuna ganda ini antara lain seperti tuna netra tuna rungu, tuna netra tuna daksa, tuna netra tuna grahita, tuna rungu tuna daksa, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita melihat karakteristik. Menurut Mangunsong, karakteristik psikologi dan tingkah laku pada pengidap tuna ganda ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada ciri-ciri jasmaniah, ciri-ciri rohaniah, dan ciri-ciri sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri jasmaniah. Yang ini antara lain seperti gangguan refleks, perasaan kulit, sensoris, motorik, dan lainnya. Jadi pada anak-anak tuna ganda, mereka mengalami gangguan refleks yang tentu saja akan menyulitkan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Juga mereka pada sensori motornya ini agak terhambat. Selanjutnya kita lihat dari ciri rohaniah, mental, dan intelektual. Nah, kecerdasan atau intelektual pada anak tuna ganda atau majemuk ini sangat bervariasi. Hal ini sesuai dengan tingkat kelainan yang diderita anak. Ya, ini bisa kita lihat seperti anak yang terkena tuna ganda yang buta tuli akan berbeda kecerdasannya dengan anak tuna ganda yang lainnya, ataupun anak yang mengalami tuna ganda akan berbeda dengan anak-anak yang hanya mengalami satu gangguan saja. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri sosial. Nah, karena adanya hambatan fisik dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, anak-anak yang mengidap tuna ganda ini seringkali merasa rendah diri dan juga dia mengasingkan diri dari masyarakat dan menimbulkan rasa kurang percaya diri serta menjadi hambatan dalam keterampilan kerja atau melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa jenis keterbatasan yang dapat digolongkan dalam serve disability atau kecacatan parah. Ini yang pertama yaitu traumatic brain injury atau kita sebut sebagai TBI. Nah, TBI ini adalah kecelakaan pada otak yang menghasilkan gangguan total atau sebagian yang berdampak pada keberhasilan pendidikan ataupun pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi awalnya mereka yang terkena TBI ini adalah anak-anak yang semulanya baik-baik saja seperti anak-anak normal pada umumnya. Nah, kenapa mereka bisa terkena atau mengalami tuna ganda ataupun kecacatan lainnya? Itu karena bisa saja adanya kecelakaan atau benturan dari luar.
yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu. Termasuklah itu luka bagian luar ataupun luka bagian dalam yang menyebabkan fungsi mereka menjadi terhambat dan hingga menjadi tunaganda. Selanjutnya ada buta tuli. Nah, karakteristik anak buta tuli memiliki masalah dalam 3 hal, yaitu mengakses informasi dalam komunikasi serta navigasi lingkungan. Oke, menurut IDEA, buta tuli berarti kegagalan kemampuan mendengar dan melihat yang menyebabkan timbulnya masalah parah dalam hal komunikasi, perkembangan, dan kebutuhan belajar. Nah, anak-anak yang memiliki masalah pada penglihatan dan pendengaran pastilah sulit untuk mengakses informasi dari lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki masalah dalam pendengaran penglihatan. Sejatinya pengaksesan informasi ataupun dalam berkomunikasi itu sangat memerlukan pendengaran dan penglihatan karena komunikasi tergantung pada tersedianya informasi. Keterbatasan akses informasi dapat membawa dampak negatif untuk berkomunikasi. Nah, keterbatasan informasi menyebabkan berkurangnya pengalaman hidup sehari-hari yang pada akhirnya membuat anak dengan masalah pendengaran penglihatan ini mengalami kesulitan dalam membangun dan menyimpan pengetahuan sehari-hari. Seperti mereka tidak ada stimulus yang masuk pada otaknya, baik dari penglihatan maupun pendengaran. Berbeda dengan anak yang hanya misalnya anak yang hanya buta saja, mereka masih bisa memanfaatkan pendengarannya untuk mengarahkan stimulusnya untuk yang lain. Nah, ini bisa oke, kita ini pada umumnya kan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sulit dalam mobilitasnya kan ya. Nah, berbeda misal dengan anak yang hanya terkena satu kecacatan saja, misalnya kita sebut anak yang buta. Nah, meskipun mereka nggak bisa melihat, tapi mereka masih bisa memanfaatkan pendengarannya untuk mengarahkan mobilitasnya. Nah, begitu pula dengan anak yang hanya tuli saja, mereka bisa melihat dan mereka bisa melakukan mobilitasnya dalam sehari-hari. Berbeda dengan anak yang tunaganda yang seperti buta tuli ini, yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, akan kesulitan dalam mobilitas sehari-harinya. Baik, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya yaitu etiologi dan identifikasi akan disampaikan oleh Soritua Yosfran Nababan. Kepada Soritua kami persilakan. Nah, selanjutnya itu etiologi. Menurut Mangunsong, etiologi dipandang dari 4 segi, yaitu yang pertama luka otak, gangguan fisiologis, faktor keturunan, dan faktor kebudayaan dan lingkungan. Untuk luka otak, sebab luka otak yang pertama luka waktu lahir. Yang kedua, hidrosefalus. Hidrosefalus itu adalah kelebihan cairan yang menumpuk di otak. Yang ketiga, cerebral anoksia. Cerebral anoksia ini adalah kondisi di mana otak kekurangan oksigen atau kehabisan oksigen. Yang keempat, penyakit infeksi misalnya TBC, cacar, meningitis, dan encephalitis. Yang kedua, gangguan fisiologi seperti rubella Jerman measles. Rubella Jerman measles ini merupakan suatu infeksi virus menular yang dapat menyebar melalui kontak langsung dengan air liur atau lendir dari orang yang terinfeksi. Selanjutnya faktor RH, yang ketiga mongolism atau Down syndrome, dan yang keempat cretinism atau penyakit hipotiroidisme bawaan yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan kelainan pertumbuhan pada anak. Yang ketiga, faktor keturunan. Terdiri dari kerusakan pada benih plasma,
hasil perkawinan dari ayah dan ibu rendah intelijensi dapat diturunkan pada anak. Yang keempat, faktor kebudayaan dan lingkungan. Ada vehicular accident dan close head injury. Nah, etiologi dari deaf blindness atau buta tuli yang pertama adalah sindrom genetika, terdiri dari sindrom Church, yaitu yang pertama koloboma adalah ketika anak lahir dengan pupil yang tidak normal atau pada retina atau pada saraf penglihatan. Koloboma ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan dalam taraf yang ekstrem atau sensitif terhadap cahaya. Yang kedua, cranial nerve adalah 12 pasang saraf yang menghubungkan otak dengan berbagai macam otot dan kelenjar di badan. Kerusakan pada bagian ini dapat menyebabkan paralisis atau lemahnya otot wajah dalam masalah menelan. Yang ketiga, atresia adalah ketiadanya atau tertutupnya bagian tubuh yang seharusnya terbuka. Sedangkan cuan adalah jalan udara dari hidung ke tenggorokan. Jadi kerusakan pada atresia dan cuan ini adalah masalah pernapasan karena jalan pernapasannya terganggu. Yang keempat, genital abnormalities adalah berupa ketidaklengkapnya atau tidak berkembangnya alat kelamin dan biasanya lebih umum pada laki-laki. Yang kelima, L malformation adalah biasa terjadi di bagian telinga dalam, tengah maupun luar dan efeknya beragam. Selanjutnya, sindrom Usher dapat menyebabkan gagal berfungsinya kemampuan mendengar. Kondisi ini dapat terjadi sejak anak-anak, namun bisa juga berkembang pada waktu remaja dan menjadi semakin parah pada masa dewasa. Selanjutnya, sindrom Down ini disebabkan oleh masalah atau kegagalan transfer genetika yang pada beberapa kasus menyebabkan kecacatan mental dan buta tuli. Yang kedua, kondisi sebelum lahir, rubella atau German measles yang dapat menyebabkan kecacatan mental dan buta tuli. Yang ketiga, kondisi setelah lahir. TBI juga menyebabkan cacat mental dan buta tuli. Nah, selanjutnya identifikasi. Usaha mengenali anak tunaganda dan majemuk dapat dilihat dari program pelayanan yang dilaksanakan menurut Bank Unsung tahun 2016, yaitu mengadakan anamnesa dengan orang tua atau wali yang banyak mengetahui keadaan perkembangan anak sejak masih di kandungan lahir sampai saat ini. Hal yang diperlukan ditanyakan meliputi masa prenatal, natal, dan postnatal. Yang kedua, melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak dengan cara mengukur pengetahuan anak dengan tes psikologi yang baku, misalnya tes Wechsler, tes intelijensi, dan Stanford-Binet. Selanjutnya, menggunakan tes yang sifatnya informal atau tidak baku, antara lain melalui berbagai macam permainan atau dengan mengadakan komunikasi kepada anak. Selanjutnya itu perilaku-perilaku yang sering tampak adalah sebagai berikut menurut Howard dan Orlansky tahun 1988. Yang pertama, kurangnya komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Hampir semua anak yang tergolong tunaganda memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengekspresikan atau mengerti orang lain. Banyak di antara mereka yang tidak dapat bicara atau apabila ada komunikasi, mereka tidak dapat memberikan respon. Ini menyebabkan pelayanan pendidikan atau interaksi sosial menjadi sulit sekali. Anak-anak semacam ini tidak dapat melakukan tugas walaupun tugas yang paling sederhana sekalipun. Yang kedua, perkembangan motorik dan fisik yang terbelakang. Sebagian besar anak tunaganda mempunyai keterbatasan dalam mobilitas fisik. Banyak yang tidak dapat berjalan, bahkan untuk duduk dengan sendiri. Mereka berpenampilan lamban dan dalam meraih benda-benda atau dalam mempertahankan kepalanya agar tetap tegak, dan seringkali mereka hanya berbaring di atas tempat tidur. Yang ketiga, mereka seringkali mempunyai perilaku yang aneh dan tidak bertujuan. Misalnya menggosok-gosokkan jarinya ke wajah, melukai diri sendiri dengan membenturkan kepala, mencabuti rambut, dan sebagainya. Dan karena seringnya kejadian ini sangat mengganggu pengajaran atau interaksi sosialnya. Selanjutnya, kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri. Seringkali mereka tidak mampu mengurus kebutuhan dasar mereka sendiri seperti makan, berpakaian, mengontrol dalam hal buang air kecil, dan kebersihan diri sendiri. Ini memerlukan latihan-latihan khusus dalam mempelajari keterampilan-keterampilan dasar ini. Yang kelima,
jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruktif. Secara umum, anak-anak yang sehat dan anak-anak yang tergolong cacat senang akan bermain dengan anak-anak yang lain, berinteraksi dengan orang dewasa, dan ada usaha mencari informasi mengenai dunia sekitarnya. Namun demikian, anak-anak yang tergolong tunaganda tampaknya sangat jauh dari dunia kenyataan dan tidak memperlihatkan emosi-emosi manusia yang normal. Sangat sukar untuk menimbulkan perhatian pada anak-anak yang tergolong tunaganda atau untuk menimbulkan respon-respon yang dapat diobservasi. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Soritua Yosfran Nababan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu dampak perkembangan dan intervensi anak tunaganda, akan disampaikan oleh saudara Rojihan Hazimullah. Kepada Rojihan kami persilakan. Oke, selanjutnya mengenai dampak perkembangan. Dalam dampak perkembangan, bentuknya bervariasi. Ada yang dari ringan sampai dengan berat. Sementara seperti yang tercantum pada makalah, ada dampak perkembangan dari TBI atau trauma brain injury. Ada dampak itu disebabkan oleh 15 penyebab. Seperti yang pertama, yang masalah mengingat, mempelajari informasi, berbicara, kemampuan berbahasa, kesulitan membuat urutan, kesulitan memproses, dan sebagainya. Namun, pada dampak perkembangan, tidak seperti anak pada umumnya, anak dengan hambatan majemuk tidak dapat belajar melakukan gerakan atau aktivitas motorik dengan cara meniru orang lain. Anak-anak ini seringkali meniru dan melihat orang lain yang lebih dewasa, dan banyak anak dengan hambatan majemuk mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan fisik, baik itu karena faktor psikologis maupun lingkungan. Anak dengan hambatan majemuk, hambatannya akan membuat anak ini membutuhkan untuk dukungan dari lingkungannya. Tanpa penglihatan atau dengan adanya penglihatan yang terganggu, ia tidak akan memiliki kesulitan bergerak, tetapi juga memiliki motivasi untuk bergerak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan intervensi. Pertama, ada pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan ini bertujuan untuk bagi anak tunaganda atau sering dikenal dengan majemuk, agar mereka memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang dapat memungkinkan mereka berkembang secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Pelayanan pendidikan hendaknya berisikan program yang praktis dan langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menyusun program pendidikan ini perlu menjadi perhatian kecatatan anak yang paling dominan. Selain itu, juga program tersebut harus bersifat fleksibel. Program tersebut mencakup latihan menolong diri sendiri, latihan sosialisasi, latihan motorik halus dan kasar, komunikasi, dan indera, dan latihan keterampilan sederhana lainnya. Selanjutnya ada pelayanan psikologis. Pelayanan psikologi ini menciptakan suatu suasana pelayanan di mana anak dapat mengenal dan akrab dengan lingkungannya, serta merasa dirinya diterima dan hargai. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan. Pertama, membantu usaha pengenalan kemampuan yang dimiliki penyandang tunaganda dan majemuk. Kedua, membantu usaha pengembangan kemampuan yang dimiliki penyandang tunaganda dan majemuk. Dalam bidang psikologi pendidikan, khususnya di bidang pengajaran anak kebutuhan khusus, disusun suatu strategi pengajaran lain, yaitu metode analisis tugas. Metode analisis tugas sebenarnya merupakan salah satu aplikasi dari apa yang bisa dikenal sebagai modifikasi tingkah laku atau behavior modification. Ada 5 ciri pendekatan analisis tugas. Pertama, pengukuran langsung. Kedua, adanya pengukuran harian pada setiap tingkah laku yang diharapkan muncul, dilakukan
ini dilakukan dalam setiap hari. Ketiga, prosedur pengajaran bisa diulang kembali. Keempat, analisis individu. Yang kelima, adanya kontrol eksperimental. Dan pelayanan pendidikan intervensi yang ketiga yaitu intervensi dini. Intervensi dapat kita lakukan dengan dua cara. Ketika bayi ataupun setelah berumur 1-2 tahun. Tujuannya kita dapat memahami masalah pertumbuhannya dan beberapa dapat memberikan beberapa kriteria intervensi dini untuk anak berkebutuhan khusus. Salah satunya dan antara lain, yang pertama adalah riset atau evaluasi praktis. Ini berupa latihan individual bagi anak dan keluarganya menggunakan cara yang tidak paternalistik dalam komunikasi keluarga serta mengembangkan rasa saling menghormati dan menyayangi. Kedua, family centered practice. EDA mengemukakan bahwa orang tua dan keluarga sebaiknya menjadi bagian pokok dari proses pendidikan bagi anak. Konsep ini menempatkan kebutuhan dan kepentingan keluarga sebagai prioritas utama dalam membuat program pendidikan bagi anak. Dan yang ketiga, perspektif multikultural, yaitu suatu intervensi awal yang melibatkan orang tua ketika stres dan belum bisa menerima kondisi anak yang didiagnosis memiliki ketidakmampuan tersebut. Keempat, kolaborasi cross disciplinary. Untuk mengetahui kebutuhan anak tunda ganda atau cacat berat perlu melibatkan para ahli profesional dari berbagai bidang yang dapat bekerja sama dengan kooperatif dan bekerja dalam mengembangkan tunda ganda dan cacat berat ini. Selanjutnya ada developmentally approach practice, mengacu pada penggunaan metode pendidikan yang disesuaikan pada tingkat pengembangan anak dan kebutuhan individu dari anak. Namun, beberapa ahli juga berpendapat bahwa penggunaan metode pendidikan juga sebaiknya disesuaikan dengan usia kronologis yang tepat. Selanjutnya, masih dari intervensi dini yaitu prinsip normalisasi. Prinsip di mana semua ABK harus memiliki pendidikan dan lingkungan yang bisa menerima mereka dan memberikan dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Dan terakhir, pendidikan intervensi melalui pelayanan sosial. Pelayanan sosial, sistem yang menggunakan dan memanfaatkan segenap fasilitas kepantian seperti sarana pokok, wadah pelayanan sosial, dan penampungan sebagainya. Dalam pelayanan sosial ada tiga modal tempat penampungan, yaitu pertama ada daycare center, yaitu anak tunggal menjemur dan suatu lembaga hanya ditinggal pada hari kerja saja. Kedua, tempat tinggal sementara, yaitu dapat ditinggali keluarga dan menerimanya kembali. Yang ketiga, tempat tinggal yang lama, merupakan lingkungan fasilitas keluarga. Fasilitas harus tersedia sepenuhnya agar anak merasa aman dan memungkinkan mendapatkan pelayanan sosial secara individual semaksimal mungkin. Dan adanya intervensi seperti pelayanan penggunaan asertif teknologi. Anak dengan berbagai catatan sering menghadapi hambatan untuk mengakses partisipasi dalam perawatan dini, bermain, bersantai, dan pendidikan. Manfaat utama dari AT ini tujuannya agar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus memungkinkan pengusahaan atau kontrol terhadap lingkungan mereka, termasuk permainan eksplorasi yang ditingkatkan dan kemandirian dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Manfaat kognitifnya, penggunaan AT ini meliputi pemahaman hubungan sebab akibat, peningkatan rentang perhatian, dan kemampuan pemecahan masalah. Sekian materi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf.
Saya sudahi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.